Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama terkait materi kita, yakni menulis akademik. Tulisan-tulisan di dalam dunia akademik lebih sering dikenal dengan teks akademik. Nah, proses dalam pembuatan teks akademik tersebut disebut dengan menulis akademik. Sebelum menulis teks akademik, teman-teman harus mengetahui tentang pengertian dari menulis akademik, tujuan, manfaat, dan juga jenis-jenis menulis akademik. Pengertian menulis akademik itu sendiri, menurut pendapat Rahmawati dan Sofiani tahun 2020 yang mengungkapkan bahwa menulis merupakan sarana untuk menyalurkan semua ide yang ada di pikiran sebagai bentuk ekspresi diri melalui tulisan. Karena berhubungan dengan kemampuan penuangan gagasan, menulis menjadi salah satu literasi dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk juga siswa. Menulis akademik merupakan jenis penulisan yang sering digunakan dalam bidang ilmiah ataupun akademik. Hal ini sejalan dengan pendapat Putri dan kawan-kawan tahun 2024. Merujuk dari pendapat Hikmat dan kawan-kawan tahun 2020, menulis akademik memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yakni menyebarkan gagasan dan penemuan yang didukung dengan logika dan bukti. Yang kedua yakni mengembangkan kecakapan dalam melaksanakan penelitian, mengolah informasi dan gagasan, menganalisis, menanggapi argumen, dan mengekspresikan diri melalui tulisan. Dan yang ketiga, memiliki keterampilan untuk menyajikan informasi dengan berbagai cara penulisan. Manfaat menulis akademik itu sendiri, menurut Aisyah dan Hasanuddin tahun 2023, manfaat menulis akademik adalah sebagai sarana untuk menuangkan gagasan melalui tulisan serta meningkatkan daya kreativitas. Nah, jika ditinjau dari segi pembuat tulisan, setidaknya ada 4 manfaat yang akan diperoleh ketika membuat tulisan akademik. Yang pertama, yakni memberikan kemampuan analisis dari informasi yang diperoleh, sehingga dapat digunakan untuk mengemukakan gagasan secara sistematis. Yang kedua, dapat mengorganisasikan gagasan dari data-data yang diperoleh agar tulisan yang dihasilkan dapat mudah untuk dipahami pembaca. Yang ketiga, mengajarkan berpikir objektif dan kritis, dan yang keempat, meningkatkan keterampilan membaca efektif. Nah, dengan demikian, kemampuan menulis akademik yang baik tentu akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang akademik ataupun ilmiah. Hal ini dikarenakan menulis akademik dapat meningkatkan keterampilan baik dari cara berpikir hingga menyajikan gagasan dengan sistematis agar mudah dipahami. Kita beralih ke jenis-jenis menulis akademik. Menulis akademik dibagi menjadi 4 jenis secara garis besar. Ada deskriptif, analitis, persuasif, dan juga kritis. Teks deskriptif. Nah, teks ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek secara terperinci dan tidak hanya berupa objek. Deskripsi yang dimuat juga bisa berupa informasi mengenai suatu peristiwa, di mana teks ini dikemas dalam bentuk artikel ataupun laporan. Merujuk dari pendapat Nanda tahun 2024, struktur teks deskriptif itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama judul, yang kedua identifikasi, yang merupakan bagian awal teks deskriptif yang isinya tentang gambaran objek yang diceritakan. Yang ketiga deskripsi bagian, yang isinya gambaran lebih rinci dari objek yang diceritakan.
bisa disampaikan berupa sudut pandang ataupun apa yang dirasakan penulis terhadap objek yang menjadi kajian. Yang keempat yakni kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan bagian penutup teks deskriptif yang berisi kumpulan pengamatan penulis. Jadi bagian ini bersifat opsional. Baik, terkait dengan fungsi teks deskriptif itu sendiri adalah untuk menggambarkan ciri-ciri fisik suatu objek sehingga dapat dikatakan bahwa teks deskriptif memiliki fungsi komunikatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahsun dalam Febrianti dan Tohar tahun 2020. Selain itu, teks deskriptif juga berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam memahami objek yang digambarkan di dalam teks. Nah, Yuningsih tahun 2021 menyatakan bahwa teks deskriptif tidak hanya bermanfaat untuk menunjang keterampilan berbahasa, namun juga bermanfaat untuk memperkaya wawasan membaca. Nah, selanjutnya adalah teks analitis. Teks analitis merupakan salah satu jenis teks akademik yang merupakan diferensiasi dari teks deskriptif itu sendiri. Pendapat Yonas tahun 2023 mengungkapkan bahwa struktur teks analitis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan yang berisi pengenalan topik, yang kedua adalah argumentasi yang berisi penjelasan rinci yang berupa argumen berdasarkan data dan fakta, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Teks analitis itu berfungsi untuk menyampaikan opini dan juga menyajikan suatu informasi atau fakta yang dibagi menjadi beberapa bagian kategori. Dengan demikian, sudut pandang yang dilibatkan juga akan semakin luas sehingga akan memperkaya wawasan pembaca. Yang ketiga adalah teks persuasif. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah mengetahui ya bahwa teks persuasif itu sendiri merupakan salah satu jenis teks yang bertujuan untuk mengajak dan membujuk pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan penulis di dalam teks. Menurut Direktorat SMP Kemdikbud tahun 2021, struktur dari teks persuasif itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama yakni pengenalan isu yang berisi pengantar masalah. Yang kedua adalah rangkaian argumen yang berisi argumen-argumen penulis yang didukung dengan beberapa fakta. Yang ketiga adalah pernyataan ajakan yang berisi kalimat-kalimat yang mendorong pembaca untuk melakukan sesuatu baik secara tersirat maupun tersurat. Dan yang keempat adalah penegasan kembali berisi kalimat penegas yang memperkuat ajakan ataupun arahan pada bagian sebelumnya. Secara umum, fungsi dari teks persuasif itu sendiri memang untuk mempengaruhi pembaca. Nah, di dalam dunia akademik, teks persuasif memiliki manfaat yang sangat besar. Teks persuasif akademik dapat menjadi sarana untuk membujuk atau mengajak pembaca agar dapat berpikir ataupun berperilaku sesuai dengan konsep, tujuan, dan kaidah pendidikan. Yang keempat adalah teks kritis. Nah, teks kritis merupakan salah satu jenis teks akademik yang memiliki fitur penulisan persuasif, namun dengan penambahan setidaknya satu sudut pandang lain tentang permasalahan yang dibahas. Menurut Juniardi dan Andriani tahun 2022, struktur teks kritis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni evaluasi. Evaluasi ini berisi pernyataan umum tentang permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua adalah deskripsi, yang berisi tentang argumen kritis yang didukung dengan data dan fakta maupun pendapat lain yang mendukung. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang, berarti berisi semacam kesimpulan ataupun penegasan ulang dari keseluruhan isi teks. Di dalam bidang akademik,
Teks kritis berfungsi sebagai satu sarana untuk menyampaikan argumen kritis oleh penulis dalam mengkritisi ataupun menanggapi suatu permasalahan. Jika ditafsirkan dari definisinya, teks kritis dalam bidang akademik memang bermanfaat untuk menjadi sarana dalam menyampaikan argumen ilmiah ataupun argumen kritis tentang suatu permasalahan yang dibahas, di mana argumen penulis tadi diperkuat dengan beberapa teori ataupun sudut pandang lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.